Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Acep Muhtar Official New. Oke, sahabatku, bagaimana kabarnya sahabatku semua? Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan keluarga besar ya, sahabatku ya. Oke, pada kesempatan kali ini saya sedang berada di rumah kelahiran tokoh proklamator kita, yaitu Bapak Bung Hatta. Nah, ini tempatnya di Kota Bukit Tinggi ya, sahabatku ya. Dan juga posisi rumah kelahiran tokoh proklamator kita Bung Hatta itu tidak jauh dari pusat kota Bukit Tinggi ya, sahabatku. Yuk kita review rumah kelahiran Bapak proklamator kita Bung Hatta yang berasal dari kota Bukit Tinggi. Oke sahabatku, lanjut terus dari channelnya Official New dan jangan di skip videonya sahabatku. Oke, let's go. Oke, sahabatku. Nah, sekarang saya sedang berada di pintu masuknya rumah kelahiran tokoh proklamator kita, yaitu Bapak Bung Hatta. Yang mana Bapak Bung Hatta ini lahir di Kota Bukit Tinggi ya, sahabatku ya. Nah, disinilah beliau dulu lahir di sahabatku, di Kota Bukit Tinggi. Ini dia sahabatku. Nah, dan juga rumah kelahiran Bapak Bung Hatta ini dibuka untuk umum sahabatku, dari Senin sampai hari Minggu mulai pukul 8 ya sahabatku, 8 pagi. Dan di sini juga ada petugas masuk. Oke sahabatku, kita akan masuk dari sebelah sisi kanan sahabatku. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Oke sahabatku, dan kali ini kita ditemani Bapak. Perkenalkan Pak, nama Anda Alan Kurnia Jaya Pak. Bapak Alan Kurnia Jaya, Memandu museum rumah kelahiran Bung Hatta. Oke, siap. Jadi kalau untuk sejarahnya Pak, rumah kelahiran Bung Hatta adalah merupakan milik dari kakek dan nenek Bung Hatta dari pihak ibu. Oh, pihak ibu ya? Ya, namanya adalah Haji Ilyas Bagindo Marah Ya. dengan Ibu Aminah. Dengan Ibu Aminah. Ya, dua pasangan inilah yang kelak melahirkan Ibu Saleha di rumah ini Pak. Ibu Soleha namanya. Iya. Oh gitu ya. Ibu Jadi Saleha. Ibu Soleha ini merupakan ibu kandung dari Bung Hatta. Bapak proklamator kita ya, Bapak proklamator Bapak kita. Bung Hatta ya. Jadi Bung Hatta ini lahir dari istri ketiga Pak, Istri ketiga, karena ayah Bung Hatta yang bernama Syekh Haji Muhammad Jamil ya. itu adalah seorang ulama besar dari wilayah Batu Hampar yang sudah mempunyai 3 istri Pak. Tiga istri, Iya, istri pertamanya dari Kota Tanah Payakumbuh, Ha-ha. dikaruniai 3 orang anak. 3 orang anak dikaruniai. Istri keduanya dari wilayah Batu Hampar Payakumbuh, Ya. dikaruniai 5 orang anak. 5 orang anak. Dan yang ketiga adalah Saleha. Soleha, Ibu Soleha ya. Ibu Saleha ini adalah asli dari Auta juga Kota Bukit Tinggi ini. Oh gitu. Jadi dari hasil pernikahannya beliau dilahirkanlah 2 orang anak. Yang pertama adalah Rafiah, Rafiah, merupakan kakak dari Bung Hatta. ya. Yang kedua adalah Muhammad Hatta, Muhammad Hatta. yang lahir di lantai 2. Oke, lantai 2 lahirnya. Ya, jadi yang ini Nah, karena ayah Bung Hatta meninggal dalam usia yang sangat muda ketika itu Pak, ya. usia 30 tahun, dan Bung Hatta baru berusia 8 bulan. Yo gitu. Oleh karena itu Bung Hatta diasuh oleh 2 paman di rumah ini Pak. Oh gitu. Paman Haji Saleh Sultan Sinaro Ya. dengan Paman Haji Muhammad Idris Oh, dari gitu. pihak ibunya. Dari pihak ibu ya. Jadi Bung Hatta diasuh di rumah ini, dibesarkan hanya sampai usia 11 tahun tinggal di rumah ini Pak. Di rumah ini sampai 11 tahun. Usia 11 tahun. 11 Jadi tahun. setelah beliau Bung Hatta menamatkan sekolah rakyat di Bukit Tinggi, beliau melanjutkan sekolah mulo Mulo. atau setingkat dengan SMP. SMP. Di Kota Padang. Oh gitu, di Kota Padang. Karena memang Bung Hatta ketika itu ada satu ketertarikan Pak, yaitu ingin mempelajari bahasa Prancis. Oh gitu. Nah, salah satunya ketika itu yang menggunakan kurikulum bahasa Prancis di sekolah Belanda hanya ada di Kota Padang, Pak. Oh gitu ya. Ya, karena sempat dulu di Bukit Tinggi karena guru Bung Hatta yaitu Tuan Jansen dipindah tugaskan
Batavia. Ke Batavia. Sehingga beliau Berarti Batavia ini Jawa ya sekarang, di Jakarta. Jakarta. Ya betul. Jadi beliau menamatkan sekolah rakyat di Bukit Tinggi, SMP-nya di Kota Padang, dan SMA-nya di Prince Hendrik School, Pak. Prince Hendrik School ya. Iya, sekolah dagang yang memang ini merupakan sekolah yang berada di Batavia. Oh. Jadi beliau lanjut dari Kota Padang menuju ke Batavia. Iya, lanjut. SMA-nya di Kota Padang. Jadi lanjut ini berupa penghargaan ya, bukan? Ini penghargaan dari beberapa universitas, Pak. Penghargaan beliau ya. Iya, untuk penghargaan beliau. Nah, ini ada satu foto dari Bung Hatta ketika Bung Hatta aktif dalam organisasi Perhimpunan Indonesia. Itu, Pak. Di usia 26 tahun, Bung Hatta sudah aktif menulis. Salah satunya adalah pidato yang kelak untuk memperjuangkan membebaskan Bung Hatta dari vonis 3 tahun penjara. Beliau sempat disidang, Pak, di Mahkamah Den Haag Belanda. Jadi setelah Bung Hatta mengunjungi Brussel, Belgia, dalam Liga Imperialisme, Bung Hatta ditangkap oleh polisi Belanda, kerajaan Belanda ketika itu, dan beliau ditahan di rumah di kediamannya di Rotterdam, di Jalan Heerstraat. Dia disidang, divonis 3 tahun penjara. 3 tahun penjara. 3 tahun penjara. Dan beliau ada 3 kasus perkara yang dijatuhkannya. Beliau dituduh makar terhadap kerajaan Belanda. Ya. Bung Hatta dilarang menggaungkan kata Indonesia ke seluruh Eropa karena harus menggunakan kata India sebagai bagian dari tanah airnya, Pak. Yang ketiga, Bung Hatta dituduh terlibat PKI, pemberontakan PKI di Sulungkang, Sumatera Barat. Dan itu semuanya adalah tuduhan yang memang sangat dibuat-buat oleh residen dari wilayah Bukit Tinggi ini. Nah, tapi ada satu pihak dari pihak Belanda yang sangat bersimpati dalam perjuangan Bung Hatta. Ada pengacara Bung Hatta, ada Tuan Luyes dan Tuan Augustin. Jadi 2 pengacara inilah yang membebaskan Bung Hatta dalam persidangan. Jadi sebelum beliau dibebaskan dari segala tuduhan, Pak, Bung Hatta sempat melakukan pidato. Dia sudah mengkonsepkan satu judul pidato yang judulnya Indonesia Vrijheid, atau yang kita kenal sebagai Indonesia Merdeka. Durasi pidatonya sekitar 23 jam. 23 jam. Jadi di usia 26 tahun inilah Bung Hatta sudah berpikir tentang konsep keindonesiaan di seluruh tanah Eropa. Nah, ini ada Tuan Nyonya Max Weber yang memang sangat bersimpati kepada Bung Hatta. Gitu sejarahnya. Jadi lanjut kita, Pak, ke foto sebelahnya. Oke. Nah, ini adalah milik foto dari pihak keluarga ibu. Pihak keluarga Bung Hatta ya. Iya, jadi keluarga besarnya. Jadi ini adalah kakek Bung Hatta yang bernama Ilyas Bagindo Marah, Pak. Ilyas Bagindo Marah ini punya mitra dagang dengan pemerintah kolonial Hindia Belanda, terkhusus pengiriman surat kabar pos dulunya. Karena beliau juga mempunyai sekitar 18 ekor kuda dulunya, Pak. Oh gitu. Untuk dijadikan sebagai alat transportasi menghubungkan antara wilayah Bukit Tinggi, Lubuk Sekaping sampai ke Sipolga. Ya. Jadi memang dari pihak keluarga ibunya memang dari kaum pedagang sendiri. Dari kakek hingga paman Bung Hatta. Maete beliau namanya Ayub Rais, Pak. Ayub Rais ini buka pasar namanya Johan Johor. Johan Johor. Iya, pasar Johan Johor ini bukanya di wilayah Pasar Senen dan Pasar Glono. Jadi beliau punya mitra dagang dengan orang Jepang dan orang Arab, Pak. Gitu. Jadi Bung Hatta sangat mempelajari sistem berdagang dari Maete Ayub Rais. Oh, Masya Allah. Ya, jadi memang beliau kemudian memutuskan setelah menamatkan dari sekolah Prince Hendrik School, beliau melanjutkan S1 dan S2-nya ke negeri Belanda. Oh, di gitu. Sekolah Tinggi Dagang dan Sekolah Tinggi Ekonomi. Jadi S1 dan S2-nya di negeri Belanda. Oh, gitu sejarahnya. Ini ketika Bung Hatta baru pulang dari negeri Belanda, berfoto bersama dengan Keluarga. besar. Di mana Bung Hatta ketika baru pulang dari negeri Belanda, Pak, Bung Hatta harus membawa sekitar 16 peti buku yang sudah dia kumpulkan. Dan buku itu terkait dengan ekonomi, politik, dan filsafat khususnya, Pak.
Itu karya-karya Bung Hatta. Berarti Bapak proklamator kita ini darah Syekh juga ya? Iya, memang sangat kaya dengan literasi Bung Hatta. Alhamdulillah. Sampai nantinya Bung Hatta harus merasakan tanah pengasingan, Pak. Oh, di gitu. 2 tempat. Yang pertama beliau harus merasakan tanah pengasingan di Bovendigul, Tanah Merah, Papua. Oh, di Papua ya? Iya, ini sebelum Bung Hatta diberangkatkan ke Tanah Merah Bovendigul, Papua, Pak. Setelah beliau dibebaskan dari penjara Glodok di Batavia. Karena ketika Bung Hatta pulang dari Belanda, Bung Hatta sangat aktif dalam politik, Pak. Khususnya adalah Pendidikan Nasional Indonesia. PNI baru, bentukan lama dari PNI lama dari Soekarno. Oh, karena gitu. PNI lama sudah dibubarkan oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda yang sangat represif ketika itu, Pak, terhadap tokoh-tokoh pergerakan nasionalis di awal abad 20. Nah, salah satunya Bung Hatta yang berjuang bersama dengan Sultan Syahrir. Sultan Syahrir ya? Iya, seorang pejuang dari kota Padang Panjang. Oh iya, betul. Jadi dengan 2 tokoh itulah beliau harus merasakan tanah pengasingan di Bovendigul, Tanah Merah, Papua. Oh gitu. Di mana Bung Hatta juga terkena wabah penyakit malaria, Pak, sebanyak 2 kali. Sehingga beliau harus dipindahkan dari kepulauan Bovendigul, Tanah Merah, Papua, dipindahkan ke Pulau Banda Neira di Maluku Tengah. Jadi Banda Neira ini adalah merupakan pusat dari perkebunan buah pala di awal abad ke-17. Jadi sebelumnya sudah ada 2 tokoh yang diasingkan, Pak. Neira. Ada Iwa Kusuma Sumantri dan Bapak Dr. Cipto Mangunkusumo. Oh, Cipto Mangunkusumo. Jadi 2 tokoh inilah yang kemudian bertemu dengan Bung Hatta dan Syahrir. Dia berkonsep apa itu kolonialisme, imperialisme di tanah pengasingan. Jadi Bung Hatta juga aktif dalam membuka sekolah sore, Pak. Iya. Dalam bidang? Dalam mengajar pada anak-anak Banda. Jadi tidak hanya masyarakat anak-anak Banda yang diajarkan, Pak, juga anak-anak dari tanah Minangkabau juga dibawa ke tanah Banda Neira. Jadi Bung Hatta ada hal yang unik, Pak, di Banda Neira, di mana beliau dapat 2 julukan, Om Kacamata dengan Bapak Jam. Oh, Om Kacamata dan Bapak Jam. Iya, jadi beliau memang dijuluki hal itu. Ada satu prinsip, Pak, di mana kalau Bapak Jam itu dijadikan penanda waktu bagi masyarakat Banda. Apabila pukul 4:30 sore, Bung Hatta sudah melewati jam lewat dari buah pala, perkebunan pala, itu sudah menandakan pukul 5 sore. Oh. Itu penandanya, Pak. Jadi Bung Hatta dijadikan patokan. Lanjut, Mas. Yang kedua, Bung Hatta dijuluki oleh anak-anak Banda sebagai Om Kacamata. Om Kacamata. Maksudnya dari Om Kacamata? Karena ciri khas dari seorang seperti Bung Hatta adalah memakai kacamata yang sangat ikonik. Oh, gitu. Siap. Yuk kita lanjut. Bagian sebelahnya, Pak. Ini kamar? Ini kamar dari Paman Idris. Oh, Paman Idris ya. Nah, kalau untuk ruangan ini, Pak, ini adalah kamar dari Paman Haji Muhammad Idris dari Paman Saleh Sultan Sinaro yang usianya lebih muda, Pak. Jadi Paman Haji Idris inilah yang mengasuh beliau sampai usia 11 tahun di rumah ini. Jadi Bung Hatta memang lahir di sini, Pak, tepatnya di lantai 2. Dengan nama kecil beliau adalah Muhammad Attar. Oh, Muhammad Attar. Iya, nama kecil Bung Hatta adalah Muhammad Attar yang bermakna adalah harum. Ya, karena Bung Hatta ini tidak bisa sebut Attar, Pak, kemudian lebih dikenal sebagai namanya Muhammad Atta, yang kemudian kita kenal sebagai Muhammad Hatta yang kita kenal sekarang, Pak. Iya. Terus ini ada sumur lama. Nah, ini sumur lama, Pak, yang sebetulnya ini merupakan bangunan asli dari rumah ini, Pak, yang sebetulnya letaknya di bagian belakang. Tapi karena rumah ini sudah direnovasi, dibangun ulang, Pak, kemudian rumah ini dimundurkan 10 meter. Jadi dia masuk bagian dalam rumah. Jadi usia sumur ini sudah sampai dari 160 tahun, Pak. Jadi airnya juga masih difungsikan sampai sekarang. Iya. Baik, Pak, ke bagian sebelahnya, Pak. Nah, kalau untuk di bagian belakang, Pak, ini adalah kamar bujang dari Bung Hatta yang memang dikhususkan letaknya di bagian belakang dari rumah. Jadi memang dari usia muda, Bung Hatta itu sudah diajari untuk hidup mandiri, Pak. Iya, oleh keluarga besarnya dari pihak ibunya. Jadi ketika pulang dari Surau Inyek Jambe di pasar bawah, dia langsung pulang dari pintu samping, Pak, masuk ke langsung menuju ke
kamar bujangnya. Jadi bujang, ya kamar dikhususkan untuk Bung Hatta yang sampai usia 11 tahun tidur di tempat ini, Pak. Oh, gitu ya. Iya, jadi beliau setelah menamatkan sekolah rakyat di Kota Bukit Tinggi, Bung Hatta lanjut sekolah menengah pertama di Kota Padang. Iya. Iya. Baik, Pak. Ke lantai 2, Pak. Silakan. Ini dapur keluarga besarnya, Pak, yang memang dipisah dengan meja makan keluarga. Dan memang tata letaknya walaupun tidak saling terpisah, tapi saling terkoneksi dengan ruangan yang lain, Pak. Boleh, silakan, Pak. Nah, jadi dulunya masih menggunakan tungku, Pak, penggunaan masaknya. Jadi memang kakeknya Ilyas Bagindo Marah tadi, Pak, namanya, juga mempunyai kolam ikan di bagian belakang rumah ini. Jadi dulunya memang sudah ada kolam ikan konsepnya, Pak. Karena setiap hari raya Idul Fitri dulunya, Pak, di masa pemerintahan Hindia Belanda, kakeknya ini Ilyas Bagindo Marah juga memberikan ikan kepada orang-orang yang berkuasa ketika itu, yaitu orang-orang Belanda. Sehingga hal inilah yang membuat hubungan dagang dengan orang-orang Belanda dan keluarga pihak kakek Bung Hatta sangat dekat. Dan inilah menjadi pintu masuk bagi Hatta untuk bisa melanjutkan sekolah di sekolah rakyat. Iya. Karena dulu ada tes, Pak, untuk masuk sekolah, Pak. Ya, di mana tangan kanan itu harus bisa menjangkau telinga di sebelah kiri. Oh, gitu ya. Iya, tesnya, Pak. Tapi ketika itu Bung Hatta tidak sampai. Oleh karena itu beliau dibimbing di sini oleh dua paman dan kakak beliau, yaitu Rafiah. Mari, Pak, ke ruangan sebelahnya, Pak. Nah, kalau untuk bagian ruangan ini adalah meja makan keluarga, Pak, yang memang dipisah dengan dapur tadi. Jadi tata letaknya tetap sama walaupun dipisah, saling terkoneksi dengan ruangan yang lain. Iya. Baik, Pak, ke lantai 2. Oke, nah ini foto Bung Hatta bersama dengan masyarakat suku Kurai, Pak. Iya, silakan. Jadi kenapa Hatta berfoto bersama dengan masyarakat suku Kurai? Jadi suku Kurai inilah awal mula dari masyarakat asli dari Kota Bukit Tinggi, Pak, yang membuka kawasan ini pertama kali dengan namanya Bukit Kubangan Kabau. Nama awalnya yang dibuka oleh masyarakat suku Kurai yang datang langsung dari wilayah Agam. Dia buka wilayah ini dengan nama Bukit Kubangan Kabau. Nah, ketika Perang Padri meletus, Pak, di wilayah Baso, ya Belanda sudah masuk ke wilayah ini. Belanda minta tanah, Pak, kepada masyarakat suku Kurai. Di mana Belanda kemudian merubah nama kota ini menjadi Fort de Kock. Diambil dari nama Panglima Hindia Belanda ketika itu, Hendrik Marcus de Kock. Nah, karena masyarakat lokal tidak bisa sebut Fort de Kock, Pak, namanya kemudian dirubah lagi menjadi Bukit Nanta Tinggi. Sehingga kita kenallah sebagai Kota Bukit Tinggi yang sekarang. Itulah cikal bakal Kota Bukit Tinggi yang juga menjadi kota kelahiran dari seorang proklamator kita, Pak, Bapak Bung Hatta. Ya. Silakan, Pak, ke kamar kelahirannya. Jadi disinilah, Pak, kamar dari ibunda Bung Hatta yang bernama Saleha. Jadi Bung Hatta dilahirkan di lantai 2, tepatnya di sini, Pak. Hari Selasa 12 Agustus 1902. Beliau dilahirkan dengan nama kecil Muhammad Attar yang bermakna harum. Nah, ini ada beberapa foto yang berdasarkan usia Bung Hatta ketika itu. Ini usia 16 tahun, Pak. Ketika Bung Hatta baru berusia 16 tahun, SMP di Kota Padang. Jadi ada satu keinginan bagi Bung Hatta ketika itu adalah belajar bahasa Perancis. Nah, salah satunya sekolah yang di masa Hindia Belanda menggunakan kurikulum bahasa Perancis hanya ada di Kota Padang, Pak, yang namanya Sekolah Mulo. Nah, Bung Hatta setelah menamatkan sekolah rakyat tadi, dia lanjut SMP di Kota Padang. Dan di samping beliau jadi
siswa SMP, Bung Hatta di usia 16 tahun itu juga aktif Pak dalam organisasi. Salah satunya adalah Young Sumatranin Bond, cabang Kota Padang. Dan beliau juga menjadi ketua dari sekretarisnya Pak. Baik. Nah, ini usia 13 tahun ketika Bung Hatta masih berusia 13 tahun Pak. Iya. Jadi di usia 13 tahun inilah Bung Hatta dibawa oleh pamannya yang bernama Paman Arsyad dari pihak ayahnya. Jadi berkunjung ke pihak keluarga ayahnya di wilayah Batu Hampar, Payakumbuh, Sumatera Barat, Pak. Nah, ini Bung Hatta berusia 21 tahun, Pak. Jadi masih muda, sangat muda sekali usianya. Dan beliau menjadi mahasiswa di Sekolah Tinggi Dagang ketika itu di negeri Belanda, tepatnya di Rotterdam. Dan Sekolah Tinggi Ekonomi. Jadi itulah dua jurusan yang diambil oleh Bung Hatta untuk melanjutkan S1 dan S2-nya di negeri Belanda, berkuliah di Belanda. Nah, ada hal yang unik Pak di usia 21 tahun ini. Jadi di usia 21 tahun inilah Bung Hatta pernah bersumpah, bernazar bahwa saya tidak mau menikah sebelum Indonesia merdeka, Pak. Jadi Bung Hatta sangat terlambat untuk menikah. Nah, itu sumpah Bung Hatta. Jadi sangat konsisten. Jadi beliau benar-benar merealisasikan pernikahan Bung Hatta adalah setelah Indonesia merdeka. Tepatnya Pak, tanggal 18 November 1945 dengan seorang perempuan yang bernama Ibu Rahmi Rahim. Ya. Jadi usia Bung Hatta ketika itu 43 tahun ketika menikah dengan Ibu Rahmi yang baru berusia 19 tahun, Pak. Iya. Jadi usianya terpaut sangat jauh, 23 tahun. Dan memang Bung Hatta ini ada satu keunikan, Pak, ketika menikah dengan Ibu Rahmi, di mana Bung Hatta hanya memberikan maharnya sebuah buku, judulnya adalah Alam Pikiran Yunani, karya tulisan Bung Hatta selama diasingkan di Bovendigul dan Banda Neira tadi, Pak. Jadi isi dari makna dari Alam Pikiran Yunani ini sangat filsafat sekali. Dan dia memang sangat tertarik dengan buku. Kalau dipandang, Pak, bisa saja ibunya seorang pedagang memberikan emas, ameh, ringgit, kita bisa. Tapi Bung Hatta menolak itu semua. Karena dia ingin memberikan satu yang khas bagi Ibu Rahmi, yaitu sebuah buku sebagai pernikahan beliau. Jadi beliau menikah tanggal 18 November 1945. Jadi ada hal yang unik, Pak, di tanggal 18 November ini. Kenapa beliau memilih tanggal 18 November? Karena di masa perjuangan dulu, Pak, dia ikut dalam PNI baru. Pemerintah kolonial Hindia Belanda sempat memberikan satu janji, Pak, di bawah pemerintahan Gubernur Jenderal Van Limburg-Stirum yang memberikan janji di bulan November. Di mana janji bulan November ini merupakan satu konsep memberikan hak untuk berparlemen. Diberikan hak ketika itu, Pak, bagi masyarakat pribumi. Tetapi ketika itu tidak terrealisasi, Pak. Oleh karena itu, Bung Hatta merasa kecewa dengan janji di bulan November ini. Makanya tanggal 18 November itulah beliau tetapkan menjadi hari pernikahan Bung Hatta. Sehidup semati dengan Ibu Rahmi. Jadi dari hasil pernikahan dengan Ibu Rahmi, beliau dikaruniai 3 putri, Pak. Ibu Mutia Farida Hatta, ya, dan Ibu Gemala dan Ibu Halida. Jadi 3 putri inilah yang mendedikasikan beliau. Ya, jadi istrinya ini ada darah Aceh, Pak, dari ibunya Ibu Ani Nurdin, dan bapaknya Bapak Rahim dari Purworejo, Jawa Tengah. Jadi anak Bapak Bung Hatta ini masih hidup? Alhamdulillah masih ada semuanya, Pak, panjang umur, sehat, semuanya tinggal di Jakarta Pusat, Pak. Jadi hanya hari-hari tertentu sempat berkunjung ke rumah ini, tepatnya pada tanggal 12 Agustus di hari perayaan ulang tahun ayah Bung Hatta, ya. Bung Hatta ketika itu. Iya. Kamar dari kakek dan nenek Bung Hatta. Ilyas Bagindo Marah dengan Ibu Aminah. Ya, jadi inilah kamar utama dari pemilik rumah ini, Pak. Jadi kalau untuk bangunan aslinya, Pak, rumah ini dibangun pada tahun 1860. Jadi milik kaum pedagang.
Baik, ke ruangan sebelahnya Pak. Keluarga inti. Iya, keluarga inti dari pemilik rumahnya Pak. Nah, ini ketika Bung Hatta menjadi wakil delegasi dari Republik Indonesia Serikat. Jadi beliau sempat menghadiri satu konferensi besar di kota Den Haag, Belanda. Salah satunya adalah peristiwa konferensi meja bundar yang terjadi pada tanggal 27 Desember 1949, Pak. Jadi ini ada satu hal yang unik. Kita harus pahami konteksnya ketika itu, Pak, bahwa yang diakui oleh kerajaan Belanda pada tanggal 27 Desember 1949 itu bukanlah Republik Indonesia, tetapi Republik Indonesia Serikat. Nah, apa yang dilakukan oleh Belanda antara periode 1945 sampai 1949 itu adalah merupakan tindakan aksi polisionil yang diberi nama agresi militer Belanda 1 dan 2. Jadi Belanda melakukan kejahatan perang, Pak. Seperti yang terjadi di Sulawesi Selatan, apa yang dilakukan oleh Raymond Westerling yang membantai rakyat dan membakar kampung. Nah, Bung Hatta ketika itu menjadi wakil delegasinya. Jadi dia duduk bersanding dengan Ratu Juliana, menandatangani sebuah konferensi meja bundar, pengakuan kedaulatan yang diakui oleh Belanda. Tetapi hanya satu wilayah, Pak, yang ketika itu ditangguhkan, yaitu wilayah Irian Barat yang masih ada di dalam cengkraman pemerintah Kerajaan Belanda.
Oke sahabatku, nah itulah sejarah dari rumah kelahiran Bapak Proklamator kita, yaitu Bapak Bung Hatta. Nah, saya bersama dengan channelnya Prasko Official New dan juga pemandunya di rumah kelahiran Bung Hatta, yaitu saudara Alan ya, yang ahli sejarah ya. Nanti insyaallah beliau ini sarjana dari sejarah Indonesia. Masya Allah, keren. Oke sahabatku, jangan lupa untuk dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe, aktifkan tombol lonceng notifikasinya, like, komen, dan share ke teman-teman lain. Dan bagi teman-teman yang mau berkunjung ke rumah kelahiran Bapak Proklamator kita Bung Hatta, jangan lupa hubungi kontak yang ada di kolom deskripsi ya sahabatku. Oke, let's go.